Kita kalau ceramah di WBK itu memang mesti detail, karena tak boleh ada korupsi sedikit pun, termasuk korupsi waktu. Wah, itu luar biasa. Poin yang ketiga adalah jangan sampai cinta habis untuk makhluk Allah. Kalau sampai bapak menghabiskan cinta bapak untuk ibu, tiba-tiba ibu itu berpindah ke lain hati, gelap dunia ini, Pak. Begitu juga sebaliknya, ibu jangan terlalu habiskan cinta ibu ke bapak. Karena kalau sampai nanti bapak ini direbut pelakor, wah ini judul ceramah Ustadz ini provokasi ini, merusak ini. Makanya dalam hadis dikatakan Habib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Benci dan cinta tempatnya sama-sama dalam hati. Maka berapa banyak orang pagi benci, petang sayang, petang benci, malam cinta, dan lain sebagainya. Maka habiskanlah cinta itu untuk yang bermanfaat buat Allah. Kenapa ibu cinta ke bapak? Karena dengan cinta ke bapak bermanfaat. Innama huwa jannatuki wa naruki. Nabi itu yang mengatakan, bukan Abdul Somad. Bu, kata Allah, innama huwa, bapak itu, jannatuki, bisa jadi surgamu, wa naruki, dia bisa jadi neraka. Jadi ibu cinta ke bapak, kenapa? Karena Allah. Cinta ibu sama bapak. So sweet Pak Ustaz. Apa dasarnya? Karena dialah surgaku, karena dialah nerakaku. Ibu bisa masuk neraka gara-gara bapak. Ibu juga bisa masuk surga gara-gara bapak. Jadi cintanya kenapa? Karena Allah. Pagi ini saya diminta untuk menasehati seorang ibu yang kehilangan anak, sedang lucu-lucunya hafal Quran 5 juz umur 6 tahun. Apa pukulan tak berat itu? Diminta saya menasehati ibu itu, sementara anak saya seumur itu juga. Saya khawatirnya kita nasehati orang, besok anak kita meninggal. Kadang ustaz-ustaz cash and carry ujian itu datang. Maka saya nasihati, ibu sayang kepada dia, tapi ada yang lebih sayang daripada ibu. Allah lebih sayang. Ibu sayang kepada dia, tapi sayang ibu hanya di depan mata. Ketika dia pergi sayang ibu. Allah tak pernah luput kasih sayangnya dengan dia. Allah sudah menuliskan bahwa dia meninggal khamsin alfasanah qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelumnya, hadis sahih Muslim, Allah sudah menetapkan bahwa dia meninggal. Ibu sabar, maka ada amal yang lebih besar daripada jihad mati fisabilillah. Ada amal yang lebih hebat daripada membangun masjid. Ada amal yang lebih dahsyat daripada tawaf, sa'i dan umrah. Amal ini tidak perlu keluar duit, tak perlu keluar keringat, tak perlu keluar tenaga. Diam saja. Apa nama amalnya? Sabar. Makanya banyak juga bapak yang memakai ini. Mama, mau masuk surga? Mau pak? Sabar menghadapi papa. Ada amal yang luar biasa, tidak keluar duit, tak keluar darah, tak keluar tenaga, tak keluar keringat, hanya duduk saja. Sabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang cinta kepada anak itu yang membuat orang rusak integritas. Anak mau handphone baru, harganya 25 juta, gaji 5 juta. Istri pergi undangan, pulang dari undangan mata berkunang-kunang, gelap-gelap pandangan. Makan kambing tadi tidak, sup kambing tidak, gulai kambing tidak. Kenapa begini? Nampak tadi di tempat undangan tuh orang gelangnya besar betul. Cinta kepada istri membuat orang korupsi. Cinta kepada anak membuat orang rusak integritas. Terlalu sayang kepada suami, suami minta itu, minta ini, ibu juga mesti memberikan. Kau kan sudah kerja, aku yang mengizinkan kau kerja. Maka gajimu kalau kau mau masuk surga cepat kasihlah ke abang, beserta semua surat-surat tanahmu. Inilah semua salah satu efek dari kalau cinta kita habiskan. Orang jatuh cinta ini bisa gila pak. Laki-laki yang gila nih. Namanya Qais. Perempuan yang digila-gilakannya itu namanya Laila.
Mohon maaf kalau ada Bu Lela. Maka disebut dia dengan Lela Majnun. Padahal yang gila itu Qais. Tak disebut Qais Majnun. Lela Majnun. Artinya tergila-gila kepada Laila. Sampai akhirnya datanglah orang bertanya kepada dia. Adunya turidu Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Hai Qais, ya. Kalau kau disuruh pilih dua, mana yang kau pilih? Laila atau dunia beserta isinya? Ada dua pilihan ini. Ada dunia, ada Laila. Mana yang kau pilih? Dijawablah Qais. Lahubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha, kata Qais. Debu yang menempel di selop sandal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Ini bisa bapak pakai untuk ibu nanti. Bang, mana yang abang pilih antara dunia atau adinda? Kata bapak, debu yang menempel di sendalmu lebih menyembuhkan luka hatiku daripada dunia beserta isi. Apa kata ibu itu menjawab? Itu kan ceramah Ustaz Somad. Dia tak tahu habis paket ibu itu gara Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cinta kepada Laila sampai bisa membuat gila, itulah yang membuat orang gila jabatan, gila cari duit, gila habis semuanya hanya untuk cinta kepada manusia, kepada anak, kepada makhluk, kepada yang lain-lain. Mau berangkat haji 20 tahun. Kalau mau berangkat cepat ONH Plus. ONH Plus paling murah 100 juta. Yang mau dibangkatkan ini orang tua. Karena cinta kepada orang tua, orang bisa masuk neraka. Makanya disebut berbuat baiklah kamu wa anfiqu min thayyibat, yang baik-baik saja. Berapa banyak orang di Indonesia untuk menyenangkan hati orang tuanya dia korupsi. Ya Allah, aku tahu korupsi ini haram, tapi untuk menghajikan emakku ya Allah. Kata malaikat, saya enak otak kau aja, kata dia. Makanya dalam hadis itu udah dikunci, innallaha thayyibun, Allah tuh maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, dia tidak menerima kecuali yang suci-suci saja, yang tak suci tak diterima Allah. Kau sedang apa tuh? Mencuci. Mencuci itu baik, tapi ternyata airnya air kencing. Mana bisa mencuci pakai air kencing? Mencuci mesti pakai air mutlak, air suci, tahir. Berwuduk dengan air tahir mutahhir, suci dan mensucikan. Kalau tidak, maka tak diterima. Saya mohon maaf juga kepada Bu Suci kalau ada yang menonton. Habis 30 menit. Poin yang keempat. Poin yang keempat, kalau kita mau jaga integritas ini adalah bahwa semua yang kita makan itu akan menjadi darah daging. Gaji, pendapatan. Ustaz Somad, yang kami keluarkan zakat ini apakah gaji saja Pak Ustadz? Semua, saya bilang. SPPD, uang sifat, uang tunjang, uang sundul, uang tanduk. Total semua. Dapat 10 juta, 2,5%, 250 juta. Sejuta 25.000, 1 juta 25.000, 10 juta 250.000. Dapat 100 juta, 2,5 juta. Dapat 1 miliar, 25 juta. Semangkok nasi lemak. Saya tak setuju kalau nasi lemak apa Ustaz? Oke, ketupek gulai paku. Tak usah kita permasalahkan masalah ini. Lalu kemudian semangkok bakso dibeli dari duit haram, disuap dengan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Berubah dia ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Turun Abdul Somad dari Masjid An-Nur, tegak di bawah, di atas timbangan. Timbangan duduk. Jamaah-jamaah silakan naik. Wah, tentu Ustadz duluan. Ustadz tuh selalu terdepan. Pas giliran undangan makan, Ustadz dulu. Pas timbangan, Ustadz dulu. Begitu juga waktu saya masuk ke rumah sakit umum Arifin Ahmad.
masuk ke ruang ICU. Saya dulu dipakaikan mereka baju, masuk. Bapak tak masuk, kami di luar aja Pak Ustaz. Begitu saya keluar saya tanya, kenapa saya aja masuk? Disitulah penyakit menular tuh Pak Ustaz. Sampai hati jamaah. Naiklah saya ke atas timbangan tadi. Rupanya di atas timbangan tuh ada 10 knot. Diletakkan kaki jari-jari ini, langsung keluar ada datanya. Kolesterol, gula darah. Canggih timbangan ini. Bisa dibacanya tapak kaki kita itu. Lama saya temenung Bu, Pak. Terpikir saya, andai nanti di akhirat ada juga timbangan model macam itu naik, setelah itu keluar tulisan print outnya, Abdul Somad berat kau 50 kilo, yang halal 10 saja. Padahal selama ini doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya kadang cerita tentang neraka ini banyak orang tersinggung. Alah, cerita-cerita neraka macam dia dijamin tak masuk neraka aja. Kita kan berharap. Tapi saya yakin di PTA ini tak ada tersinggung, karena di sini memang sudah wilayah bebas korupsi. Cuman masalahnya acara ini kan ditonton webinar seluruh Indonesia. Di daerah-daerah kalian yang di luar sana belum jamin ini. Kalau kita raba pipi kita tak sakit, berarti tak ada jerawatnya. Yang sakit itu cuman yang punya jerawat dan yang berbisul aja. Jadi kalau ada orang balik dia ke rumah, aku tersinggung dengan ceramah Ustaz, berarti kau berjerawat berbisul. Yang dibahasnya 4 tuh aja, selingkuh, narkoba, korupsi, emosi. Apa timpan 4 tuh ada pada dirimu? Kalau tak ada tak akan tersinggung kita. Itu maka ibu-ibu di PTA Pekanbaru ini senyum-senyum aja. Kenapa? Mereka bersih. Tak ada itu dalam diri dia. Yang tak senyum saya tak tahu, orang pakai masker. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalulah itu kita pikirkan bahwa ini duit haram. Ceramahlah saya. Pas ceramah, Ustadz ini ungkapan terima kasih kata dia. Iya kata saya. Biasa orang kadang kasihnya koper, begitu dibuka ditengok isinya kapal selam dari Palembang, tempe kapal selam. Buka mata minum cukup. Saya tengok, paling-paling ini kerupuk, kadang kerupuk. Tapi sekali ini lain. Saya buka, saya tengok, duit. Berdebar saya. Mau diambil. Tak masuk akal, masa ceramah 1 jam duitnya sebanyak itu. Mau tak diambil, mubazir. Mubazir ini. Tapi terpikir saya, lu ambil, ku belikan ke beras, makan haram anakku. Datang setan berbisik, belikan aja ke mobil. Akhirnya serahkan ke masjid untuk pembangunan masjid. Habis, tak ada. Makanya saya pribadi tak ada. Mungkin bayangan orang, coba tengok situ tulis, oh Ustadz Somad, ada Ustadz rumah orang dari emas dindingnya. Tidak. Kenapa? Karena saya selalu berpikir bahwa kalau saya mati nanti, dan memang saya yang meletakkan almarhumah emak ini ke liang lahat, saya langsung. Saya letakkan ke liang lahat, saya ambil tanah bulat-bulat itu letak ke tengkuknya. Karena kalau tak diletakkan tanah di tengkuk itu, jasad itu terlentang lagi. Diletakkan di tengkuk, hadapkan muka. Orang meninggal tuh Bu, meninggal tuh Pak, hidung ini ditempelkan ke dinding. Ini dinding, hidung tuh tempel. Bapak Ibu kalau mau merasa di liang lahat, nanti malam tidur letak di dinding. Tempat tidur saya menempel ke dinding. Jadi kalau saya tidur malam, saya menghadap ke dinding, hidung saya tempelkan ke dinding. Beginilah aku mati nanti liang lahat. Supaya kita ingat betul. Kadang ceramah ini tak masuk lagi ke telinga, termasuk saya. Siapa mau menceramahi saya? Sengaja saya pakai topi, pet, pakai baju kaos, datang saya mau mendengarkan ceramah. Kita ini tak boleh hanya menceramahi orang, kita mesti dengar ceramah.
supaya tahu kita rasanya diceramahi orang. Jadi saya mau dengar lah ini. Dengar. Apa kata pengurus masjid? Karena kebetulan hadir bersama kita Ustadz Abdul Somad, maka kami mintakan supaya memberikan kultum. Astagfirullah. Saya tak pakai peci, saya bilang. Pakai peci saya. Akhirnya buka tapi pakai peci. Pecinya tak masalah, baunya yang luar biasa.